Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah SWT, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa, bertemu kembali kepada bulan yang penuh kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya akhlak. Jadi di dalam ilmu agama itu terdapat beberapa pembagian disiplin keilmuan. Secara garis besar, ilmu agama itu merujuk pada tiga. Satu, berbicara tentang akidah yang nantinya akan melahirkan tauhid. Kemudian rumpun yang kedua ada yang namanya syariah, nanti yang melahirkan fikih. Dan yang ketiga yang menjadi pokok kajian kita hari ini, yakni berkenaan dengan akhlak, yang nantinya ada istilah tasawuf. Nah, akhlak ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena dalam suatu dalil dikatakan ya, al-adab fauqal ilmi. Jadi yang namanya adab, akhlak itu lebih diutamakan daripada ilmu. Nah, ini menarik ya, karena yang menjadi titik tekan utama sebelum ilmu itu sendiri adalah adab atau perilaku. Oke, pada kajian kali ini kita mengkaji tentang akhlak salafun sholeh, yaitu orang-orang soleh, orang-orang alim. Saya merujuk pada akhlak dari Imam Syafi'i, yaitu salah satu imam kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih ya. Kita punya imam mazhab 4. Nah, kita mayoritas orang Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ketika bertamu di rumah muridnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Syafi'i bertamu, kemudian Imam Ahmad bin Hambal memberikan ruangan atau kamar kepada Imam Syafi'i. Nah, ketika dipersilahkan untuk beristirahat, ternyata Imam Syafi'i mendapati kalau posisi Imam Syafi'i beristirahat tidur, maka posisi kakinya lurus dengan Al-Quran. Oleh karena itu, Imam Syafi'i semalaman itu nggak tidur. Nah, kemudian singkat cerita, Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai guruku, kenapa engkau tidak tidur?" Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Bagaimana saya bisa tidur? Karena ada Al-Quran yang lurus dengan kaki saya." Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i tadi, bertanya lagi, "Kenapa engkau tidak memindahkan Al-Quran tersebut?" Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Saya tidak punya hak untuk memindahkan Al-Quran tersebut, karena itu bukan Al-Quran milik saya." Kemudian bertanya lagi Imam Ahmad bin Hambal kepada gurunya, "Lantas kenapa engkau tidak memanggilku untuk memindahkan Al-Quran tersebut?" Kemudian Imam Syafi'i tadi menjawab, "Saya ini tamu, jadi saya tidak mau mengganggu
Sohibul Bait membangunkan dari istirahatnya. Masya Allah, itu sungguh akhlak yang patut kita contoh ya. Bagaimana seorang imam besar ya memperlakukan Al-Quran yang bukan haknya, bukan miliknya, sampai-sampai dia tidak diterus malaman. Menurut Ibnu Maskaweh ya, terkait dengan definisi akhlak. Jadi akhlak itu menurut Ibnu Maskaweh ya, halun lin nafsi da'iyalaha ila af'aliha min ghairi fikrin wa riwayatin. Jadi menurut beliau Ibnu Maskaweh menjelaskan bahwasanya yang dinamakan dengan akhlak itu apa? Akhlak itu keadaan jiwa yang dia menarik dengan sendirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa adanya pemikiran. Secara garis besar, akhlak itu adalah sesuatu yang sudah melekat dalam jiwa seseorang. Artinya, sesuatu yang dibiasakan secara terus-menerus, maka dia akan bisa menjadi karakter, menjadi darah daging. Sehingga jika dihadapkan dengan sesuatu, semisal ada kecelakaan di jalan, otomatis kalau dia punya karakter atau akhlak yang bagus, secara refleks dia akan langsung membantu. Nah, inilah yang dinamakan dengan akhlakul karimah yang bisa kita contoh dari banyak contoh para ulama-ulama terdahulu yang terkenal dengan kealimannya dan juga terkenal dengan akhlakul karimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.